Halo, selamat datang di tutorial aplikasi Mobile Shop. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara penggunaan panel admin dari aplikasi Mobile Shop. Di sini saya telah dihadapkan pada panel admin Mobile Shop. Ini merupakan tampilan dashboard atau tampilan halaman depan dari panel admin. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang harus Anda lakukan untuk menggunakan panel admin aplikasi. Nah, pertama yang harus Anda lakukan yaitu kita lihat ke profil. Nah, di sini ada menu profil, ada setting kontak. Nah, ini saya statusnya sudah login ya. Nah, pertama harus Anda lakukan yaitu mengubah profil. Nah, kita bisa mengubah profil di panel profil. Kita klik profil. Nah, ini merupakan profil atau halaman profil dari panel admin Mobile Shop. Nah, untuk halaman profil, kami sarankan Anda untuk mengubah username, nama, email, dan juga password. Kenapa? Karena ini merupakan username, email, dan password bawaannya. Jadi Anda sesuaikan dengan username dan password Anda. Nah, kenapa demikian? Supaya nanti eh, panel admin Anda tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, kita coba untuk mengubah username. Username gunanya untuk login ke panel admin. Saat orang ingin masuk ke panel admin, dia harus memasukkan username dan passwordnya. Nah, untuk username kita coba masukkan contoh misalkan admin ya. Kemudian untuk nama ini terserah bisa nama owner ataupun siapa terserah Anda. Nah, kemudian untuk email harap diganti dengan email yang Anda gunakan pada smartphone Anda yaitu smartphone Android. Nah, Anda gunakan email yang digunakan di smartphone Android, harap masukkan di sini. Gunanya ketika ada orderan dia akan memasukkan pemberitahuan ke email Anda. Makanya harus diganti emailnya dengan email yang Anda gunakan. Kemudian untuk password harap diganti dengan password yang Anda mudah ingat tapi orang lain tidak bisa mengetahuinya. Nah, kemudian eh, jika sudah diganti, Anda tinggal klik update. Pertama saya mengganti ini ya. Nama misalkan, kemudian ini emailnya misalkan. Nah, untuk eh, mengganti kita klik update. Klik update. Nah, ini sedang proses untuk update. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai update. Kemudian untuk ganti password. Nah, masukkan password lama. Biasanya untuk password bawaan telah diberikan oleh para marketing kami. Nah, untuk password lama masukkan di sini. Kemudian password baru dimasukkan di sini. Kemudian klik update. Nah, ini telah berhasil untuk mengganti password. Selanjutnya, Anda harus menyeting kontak, melakukan pengaturan pada kontak Anda. Ada di ujung pojok kanan atas, kita klik setting kontak. Nah, ini merupakan tampilan halaman kontak. Nah, di sini sudah ada beberapa kontak yang telah diisi. Ini merupakan daftar kontak yang telah diisi. Nah, untuk kontak, Anda bisa menambahkan kontak baru atau menghapus kontak yang sudah ada. Untuk bawaan biasanya kontaknya masih kosong, namun ini setelah dipakai ya. Nah, untuk menghapus, Anda bisa klik
button atau tombol berwarna merah. Nah, ini Anda bisa klik jika Anda ingin menghapus. Kemudian untuk mengedit, Anda bisa klik tombol berwarna hijau di tindakan ya. Kemudian klik misalkan kita edit. Nah, ini Anda bisa edit, kemudian update. Jika Anda ingin menghapus semuanya, Anda cukup checklist ini berwarna kuning, Anda checklist, kemudian klik tombol merah yang di atas ini. Nah, setelah itu semua kontak akan terhapus. Nah, mari kita coba menambahkan kontak baru. Kita klik batal. Nah, di sini ada 3 tab. Pertama tab kontak, kedua tab upload icon kontak, ketiga tab Google Map atau alamat. Nah, untuk kontak, Anda misalkan ingin memasukkan kontak, Anda silahkan pilih icon kontak yang telah disediakan di sini. Nah, jika Anda ingin membuat icon sendiri, Anda cukup upload icon yang sudah Anda buat di sini. Otomatis akan ada di sini. Nah, kita coba aja bawaan yang ada di sini. Misalkan kita ingin memasukkan nomor SMS Anda. Misalkan klik icon SMS. Nah, di sini silahkan isi kontak Anda. Misalkan nomor HP Anda. Nah, untuk URL kontak, Anda bisa gunakan jika misalkan kontak itu merupakan alamat sebuah website, misalkan alamat Facebook, alamat Twitter, dan sebagainya. Namun untuk isian kontak berupa nomor handphone tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Klik simpan. Nah, ini telah selesai disimpan. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini yang telah tadi saya simpan. Untuk menghapus, Anda cukup klik hapus. Nah, yakin akan menghapus data ini? Oke. Nah, kontak tersebut otomatis akan terhapus. Kemudian untuk Google Map, nah di sini ada script Google Map ya. Ini gunanya untuk memudahkan customer Anda untuk datang ke alamat toko Anda jika Anda memang memiliki alamat fisik. Nah, Anda bisa mengganti ini, kemudian klik update, ataupun untuk Google Map Anda bisa menggantinya. Nah, untuk mengganti Google Map, Anda cukup masuk ke maps.google.com. Misalkan contoh ya, maps.google.com. Nah, Anda cari URL atau alamat Anda, alamat toko Anda, misalkan ini contoh ya. Misalkan alamat tokonya Media Online. Misalkan Jalan Taman Sari. Jalan Taman Sari, Tasikmalaya. Nah, silahkan Anda cari alamat Anda. Misalkan di sini ya. Nah, Anda bisa mencari alamatnya. Kemudian jika telah selesai, Anda bisa membagikannya. Nah, klik bagikan di sini. Nah, URL ini atau alamat ini Anda copy paste di script di sini. Nah, cukup mudah. Nah, itu sebagai contoh ya. Telah selesai. Nah, kemudian klik update jika telah selesai. Langkah selanjutnya, Anda bisa melakukan pengaturan rekening. Ada di menu pengaturan, ada rekening. Nah, kontak tadi sudah selesai, kita masuk ke rekening. Di sini ada nomor rekening yang telah diisi, di sini sudah ada. Nah, Anda pun bisa menambahkan atau menghapus yang sudah ada. Kita coba menambahkan nomor rekening, misalkan Bank BTN. Cukup klik Bank BTN, nomor rekeningnya misalkan
Ini hanya contoh. Nah, atas nama misalkan. Kemudian tinggal klik simpan. Nah, format nomor rekening harus angka. Nah, ini harap angka. Misalkan. Klik simpan. Nah, Anda tunggu sejenak. Otomatis tersimpan nomor rekening. Nah, ini nomor rekening yang barusan dimasukkan. Anda pun bisa menghapusnya atau mengeditnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaturan aplikasi. Nah, ada di pengaturan aplikasi. Untuk pengaturan aplikasi, ada beberapa inputan yang harus Anda masukkan. Pertama, teks berjalan. Nah, di aplikasi Android, Anda ada di halaman kategori awal, ada teks berjalan di bawah, di atas. Nah, ini Anda bisa menggantinya, misalkan dengan promo Anda. Nah, Anda ganti di sini. Kemudian, untuk link download, ini fungsinya jika aplikasi Anda di-upload ke Play Store atau di-upload di website. Nah, link untuk download aplikasinya dimasukkan di sini gitu. Nah, untuk versi, nah ini versi saat ini versi 2. Nah, untuk versi misalkan ada update aplikasi atau pembaharuan aplikasi, Anda bisa mengganti versinya menjadi versi 3. Nah, jika customer Anda menggunakan versi 1 bukan versi 3 atau maka dia akan diberitahu bahwa ada versi baru supaya dia mendownload ke link ini. Nah, selanjutnya ada gunakan ongkir. Ini merupakan pilihan gunakan ongkir atau tidak. Jika Anda ingin menggunakan perhitungan ongkos kirim secara otomatis, maka Anda harus memilih ya. Namun jika Anda tidak ingin menggunakan perhitungan ongkir otomatis, Anda cukup pilih tidak. Nah, ini kita gunakan ongkir ya. Klik ongkir. Nah, silahkan pilih database ongkir yang tersedia. Anda dari kota apa? Nah, misalkan Anda dari daerah Bandung, misalkan. Cukup klik Bandung, otomatis tarif ongkirnya pun berdasarkan JNE Bandung. Nah, untuk default memang ini ongkirnya itu dari JNE karena memang database dari JNE memang banyak bertebaran di internet dan mudah untuk digunakan dalam aplikasi ataupun website. Adapun untuk ongkir-ongkir dari eh, yang lain, misalkan POS, kemudian Wahana dan sebagainya, memang tidak dimasukkan ke dalam default ongkir aplikasi karena memang untuk database-nya memang lumayan susah untuk dicari. Nah, selanjutnya ini adalah hapus skip, durasi skip atau kurangi stok. Nah, untuk hapus skip biasanya para online shop itu ketika mereka mereka mengorder biasanya hanya untuk menandai saja gitu. Menandai saja dan tidak biasanya untuk sistem aplikasi yang sistem orderan produk yang pre-order biasanya digunakannya. Nah, untuk keep itu misalkan dia si customer itu melihat sebuah produk, kemudian dia ingin menandainya supaya dia bisa jual kembali. Nah, biasanya mereka melakukan keep. Nah, Anda pun bisa memiliki pengaturan apakah sistem tersebut Anda gunakan atau tidak. Jika Anda tidak menggunakan, pilih tidak. Nah, adapun jika tidak menggunakan, nah untuk uh, keep tidak akan digunakan di dalam sistem aplikasi Anda. Namun jika Anda menggunakan, pilih ya. Nah, untuk durasi keep biasanya tergantung relatif. Nah, di sini defaultnya 1 hari. Jika konsumen Anda melakukan keep atau menandai produk Anda dalam jangka 1 hari, jika tidak dilakukan check out atau pembelian, maka keep dia atau tanda dia akan terhapus otomatis gitu. Nah, otomatis. Nah, untuk kurangi stok keep, nah jika misalkan konsumen Anda atau customer Anda melakukan keep,
apakah dia mengurangi stok dari produk yang sudah ada atau tidak. Nah, jika Anda pilih tidak, berarti misalkan stok 10 orang, misalkan ngekip 20, dia tidak akan berpengaruh sama sekali. Namun, jika misalkan mengurangi stok, otomatis misalkan ada produk 10, yang keep-nya ada 3, berarti sisanya 7. Nah, ini sistem ya. Namun, jika lebih dari 1 hari, dia akan otomatis kembali lagi stoknya. Seperti itu. Klik update pengaturan. Langkah selanjutnya kita masuk ke produk ya. Di sini ada produk, pelanggan dan sebagainya. Untuk pengaturan kita telah menyelesaikannya. Tadi pengaturan admin sudah selesai. Kemudian kontak selesai, rekening selesai, dan aplikasi selesai. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke produk ya. Nah, di sini ada menu produk, ada kategori, ada daftar produk atau daftar produk ya. Nah, untuk daftar produk kita klik produk, kemudian klik kategori. Nah, hal yang harus pertama Anda lakukan yaitu menambahkan kategori. Misalkan toko Anda memiliki beberapa kategori. Anda berjualan, misalkan berjualan baju, contoh. Nah, di sini ada kategori yang telah ada di aplikasi ini, ada baju gamis, baju koko. Nah, ini kategorinya. Nah, nanti orang akan melihat berdasarkan kategori ketika masuk ke aplikasi Anda. Nah, untuk menambahkan kategori, Anda cukup pilih gambar kategori Anda. Nah, Anda cari gambar kategori. Nah, di sini saya ada sampel ya. Kategori misalkan baju open. Nah, kemudian nama kategorinya misalkan baju. Nah, klik save atau simpan. Nah, ini untuk kategori baju sudah ada Anda simpan. Nah, untuk gambar kenapa ini blank? Biasanya format gambarnya itu tidak sesuai biasanya atau gambarnya rusak. Nah, untuk gambar-gambar yang diupload ke aplikasi di panel admin, pertama syarat yang harus Anda gunakan yaitu pertama formatnya harus .jpeg. Nah, kemudian eh, gambarnya itu gambar yang sudah dikompres. Nah, atau gambar yang kecil gitu. Gambar yang kecil ukurannya minimal 100 pixel. Nah, untuk kita coba upload kembali misalkan ya. Nah, ini ada baju perempuan. Nah, ini formatnya .jpeg, ini .jpeg. Nah, ini yang tadi. Nah, kita coba yang ini. Oke. Nah, masukkan kategorinya bisa baju perempuan. Nah, klik simpan. Nah, ini baju perempuan sudah masuk ya untuk baju perempuan. Nah, ini kategori baru baju perempuan. Nah, berarti daftar kategori bertambah jadi 3. Nah, kita coba ke daftar produk. Nah, untuk menambahkan stok produk, Anda masuk ke daftar produk. Di sini produk yang sudah ada, sudah diupload. Kita akan mencoba untuk memasukkan contoh produk ya. Tinggal klik tambah produk. Nah, di sini ada daftar produk. Nah, ini tambah produk ya. Nah, ada 5 tab. Pertama, tab gambar, tab dimensi, tab harga, tab deskripsi, tab pengaturan. Nah, pertama Anda harus langkah ke tab gambar. Di sini Anda memiliki 3 space untuk memasukkan gambar. Klik gambar. Nah, kita contoh misalkan kita memasukkan gambar yang ini tadi ya. Ini contoh, Anda bisa masukkan gambar yang lain. Nah, klik.
Nah, ini gambarnya. Kemudian jangan dulu disimpan, masuk dulu ke tab dimensi. Nah, ini beratnya kira-kira berapa? Ini gunanya untuk perhitungan ongkir otomatis. Nah, misalkan ini dalam satuan gram, misalkan beratnya sekitar 300 gram misalkan. Berarti 0,3 kilo. Nah, untuk panjang, lebar, tinggi ini tergantung produk. Anda tidak perlu mengisi kalau misalkan Anda tidak memerlukan. Nah, kosongkan saja, kemudian masuk ke tab harga. Nah, di tab harga ada harga modal, harga jual, laba, dan sebagainya. Nah, yang harus Anda masukkan yaitu yang bertanda bintang. Nah, harga modal ini untuk simulasi perkiraan nanti keuntungan dari penjualan produk ini berapa. Nah, Anda harus memasukkannya harga modal misalkan harganya 90.000. Nah, untuk harga jual ini akan ditampilkan ke customer. Harga jualnya berapa? Misalkan Anda menjual produk ini sekitar. Nah, Anda menjual 100.000, berarti perkiraan labanya adalah 10.000. Nah, untuk eh, quantity minimum grosir, diskon, harga diskon dan sebagainya. Jika produk Anda ada harga grosir atau harga ada diskon, Anda bisa masukkannya di sini. Atau Anda ada sistem reseller, Anda juga bisa masukkan di sini. Nah, misalkan contoh Anda produk ini ada diskon. Nah, diskonnya misalkan sekitar 5%. Nah, otomatis harga diskonnya otomatis akan jadi 95.000 harga jualnya karena Anda diskonnya 5% gitu. Dari harga 100.000. Nah, jika Anda misalkan diskonnya cukup misalkan hanya 2%. Nah, berarti Anda akan menjual produk ini sekitar 98.000. Nah, untuk grosir, nah jika Anda misalkan ada sistem grosir, biasanya grosir itu minimal 6 atau 12. Nah, kita coba masukkan angka 12 di quantity minimum grosir. Eh, berapa persen harga grosirnya? Nah, misalkan 5%. Berarti jika orang atau customer Anda membeli produk Anda 12 pieces atau 12 lembar. Nah, ini harga yang digunakannya itu adalah harga grosir 95.000. Nah, udah ada diskon otomatis. Kemudian sini ada reseller. Nah, Anda misalkan memiliki banyak reseller. Nah, Anda menjual ke reseller berapa? Misalkan Anda menjual ke reseller dapat misalkan 3 misalkan. Nah, ini 3% keuntungan. Nah, berarti Anda menjual ke reseller 97.000, 3% dari 100.000 ini. Nah, ini merupakan fitur-fitur untuk memudahkan Anda dalam memanajemen produk. Nah, kita lanjutkan ke deskripsi. Ini merupakan deskripsi ya. Nah, ini kode produk Anda bisa masukkan kode produk Anda. Misalkan kode produknya A, misalkan 123 misalkan. Nah, stoknya harus diisi. Stoknya ada berapa? Anda misalkan memiliki produk sekitar 100 produk. Nah, untuk nama produk harus diisi. Nama produknya misalkan tadi baju perempuan. Nah, ini kategorinya masuknya ke mana? Apakah ke baju gamis, baju koko, atau baju perempuan? Nah, kita klik baju perempuan. Misalkan namanya kan baju perempuannya. Baju kursus. Nah, misalkan baju kursus. Nah, Anda masukkan deskripsinya baju ini cocok digunakan untuk kursus, misalkan contoh. Nah, selanjutnya Anda masuk ke pengaturan terakhir. Nah, ini untuk pengaturan
ada tombol beli, jenis produk, harga grosir dan sebagainya. Nah, untuk tombol beli ini gunanya misalkan ketika produk Anda ingin melakukan perhitungan otomatis masuk ke database, Anda harus memilih tombol keranjang. Jadi konsumen membeli produk Anda dengan sistem toko online pada umumnya. Namun jika hanya sebagai katalog saja, tidak ada proses pembelian dan sebagainya, tombol belinya cukup klik kontak. Nah, jadi hanya menampilkan gambar saja, tidak ada proses pembelian dan sebagainya. Tapi kita coba ke keranjang karena ini proses ya supaya masuk ke database. Nah, ada jenis produk. Nah, produk ini apakah ada perbedaan warna ukuran atau tidak ada sama sekali atau warna saja atau ukuran saja. Biasanya untuk produk-produk misalkan kaos itu biasanya memiliki warna dan ukuran. Nah, kita pilih warna ukuran. Nah, adapun untuk warna biasanya tidak biasanya itu kalau untuk ukuran, nah ukuran itu biasanya berbeda harga XL dengan L, tidak beda misalkan. Nah, jika Anda misalkan memiliki warna, misalkan tas warna biru sama warna merah, harganya beda. Nah, Anda harus pilih yang memiliki warna dan ukuran atau hanya warna saja, tidak ada ukuran. Harga ukuran sama, warna yang berbeda. Nah, Anda settingannya di sini. Nah, untuk baju yang tadi, misalkan contoh tadi memiliki warna dan ukuran. Misalkan Anda ini terserah Anda mau memasukkan ke jenis produknya apa. Nah, saya mencontohkan untuk memiliki warna dan ukuran. Nah, nanti ketika memiliki warna dan ukuran, di sini ada warna dan ukuran yang harus diisi stoknya. Nah, untuk harga grosir, nah ini ya tidak. Tadi kan kita mengisi harga grosirnya ya, maka kita gunakan. Jika Anda tidak menggunakan harga grosir, cukup pilih tidak. Nah, pengambilan harga, ini ada harga jual, harga dari warna, harga dari ukuran. Nah, ini pengambilan primer atau induk dari harga tersebut. Misalkan harga jualnya itu 100.000 tadi ya. Nah, ada harga dari warna, ada yang 110.000 atau harga dari ukuran. Nah, ini pengambilannya dari mana gitu. Nah, kita coba harga jualnya default saja ya. Kita pilih harga jual. Nah, berarti ngambilnya yang 100.000. Untuk publish produk, apakah dipublish atau tidak? Iya. Nah, tampilkan stok, ya. Nah, jika harga tadi kan memiliki warna dan ukuran, kita pilih warna, masukkan warnanya, misalkan warnanya biru. Stoknya ada berapa? Nah, biasanya ada perbedaan antara stok yang berwarna biru dan yang berharga dan lainnya. Misalkan warna biru stoknya ada 12. Nah, kemudian harganya berapa? Yang berwarna biru misalkan harganya sama 100.000. Nah, Anda cukup masukkan tambah. Nah, kemudian ada stok warna merah. Merah stoknya ada berapa? Misalkan ada 15. Harganya juga sama misalkan. Klik tambah. Nah, ini udah masuk. Nah, kita masuk ke ukuran misalkan. Nah, pilih warna yang tadi ada yang Anda masukkan biru, merah. Nah, misalkan warna biru ukuran ada XL. Stoknya misalkan ada 6 misalkan. Oh, harganya misalkan kan tadi warna biru itu harganya 100.000. Nah, ternyata untuk ukuran XL warna biru misalkan 110.000. Nah, kita klik tambah. Nah, terus misalkan biru ukuran L, stoknya juga 6. Nah, ini harganya misalkan 100.000. Nah, klik tambah.
Nah, ini telah selesai ya. Nah, di sini harga yang diambil tadi kan harga yang berdasarkan dari ukuran. Anda pilih harga dari ukuran. Kalau misalkan harganya ingin harga sama dengan yang ada di sini. Kalau misalkan harganya hanya harga jual, maka cukup pilih harga jual. Nah, langsung pilih tekan simpan. Nah, untuk upload produk telah selesai ya. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita masuk ke menu pelanggan. Nah, ini di menu pelanggan ada daftar pelanggan yang telah daftar ke aplikasi Anda. Nah, untuk menambahkan, Anda juga bisa menambahkan pelanggan baru. Misalkan dia tidak daftar lewat aplikasi, tapi dia didaftarkan oleh Anda sendiri bisa. Nah, Anda cukup tambah pelanggan. Nah, ini untuk eh, daftar pelanggannya tambah baru. Kita misalkan masukkan pelanggan baru, misalkan namanya. Kemudian alamat emailnya misalkan, nomor handphonenya misalkan. Kemudian alamatnya dari misalkan provinsinya apa. Nah, ini sedang mengecek database untuk kabupatennya atau kotanya dari mana, misalkan kota Tasikmalaya. Kemudian kecamatannya. Nah, ini kelurahannya. Nah, kemudian ini kode posnya akan otomatis terisi. Nah, alamat lengkapnya misalkan jalan, jalan, kemudian RT dan sebagainya ya. Nah, ini info kontak tambahan, misalkan dia memiliki WhatsApp, BBM dan sebagainya, Anda bisa mengisi di info kontak tambahan. Nah, untuk password, Anda bisa men-setting password buat dia. Namun jika Anda tidak diisi eh, kotak passwordnya, dia akan otomatis default passwordnya itu masuk aplikasi. Nah, kemudian untuk pengaturan, nah ini apakah dia merupakan statusnya reseller ataukah pelanggan biasa. Nah, kita misalkan dia adalah reseller kita. Kita klik reseller, otomatis dia akan mengambil harga reseller ketika dia melakukan transaksi pembelian. Nah, Anda telah selesai memasukkan inputan-inputan, Anda tinggal pilih simpan. Nah, klik ke daftar pelanggan. Ini sudah selesai ya. Nah, udah masuk namanya Pandi, nomor handphone dan sebagainya. Ini statusnya reseller. Anda bisa menghapus. Nah, Anda juga bisa melihat riwayat pembelian atau transaksi dia. Nah, di sini ada keranjang. Nah, ini merupakan laporan riwayat transaksi berdasarkan pelanggan yang tadi dipilih. Nah, dia misalkan beli apa saja. Nah, diklik di daftar pelanggan ini, kemudian pilih tampilkan data. Nah, nah dia belum ada transaksi. Nah, berarti dua pelanggan ini belum memiliki transaksi apapun. Nah, selanjutnya kita masuk ke pesan. Di menu pesan ada pesan pelanggan, ada kirim informasi.
Nah, masuk ke pesan pelanggan. Untuk pesan pelanggan, Anda bisa menuliskan sebuah pesan, misalkan tulis pesan, kemudian pesan tersebut dikirimkan kepada pelanggan siapa. Nah, Anda bisa milih misalkan dua pelanggan ini, atau Anda misalkan ingin mengirim pesan ke Pandi saja, ke salah satu pelanggan. Nah, subjeknya atau judulnya apa? Misalkan penawaran misalkan. Nah, kemudian masukkan isi pesannya apa. Nah, Anda cukup kirim pesan. Oke. Nah, pesan ini otomatis akan ada di inbox atau di kotak masuk dari pelanggan Pandi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pesan atau kirim informasi. Nah, untuk kirim informasi ini merupakan kirim informasi yang nanti tampil di semua pelanggan, di semua pengguna dari aplikasi. Ada di aplikasi ini Anda bisa masukkan status di sini kayak misalkan informasi informasi promo tanggal 12 sampai misalkan 15. Nah, dan sebagainya ya. Tinggal Anda masukkan simpan. Otomatis masuk di sini tanggal daftar informasi dipublish oleh siapa. Nah, ini sudah selesai ya untuk pesan. Kita masuk ke data order. Di sini ada data order, ada daftar keep, daftar order, daftar konfirmasi. Nah, untuk daftar keep, kita klik data keep. Nah, ini keep yang tadi saya jelaskan ketika pelanggan Anda order sebuah produk, dia akan masukkan produk itu ke dalam keep atau keranjangnya. Nah, namun dia belum selesai transaksinya sebelum dia melakukan pembayaran. Nah, biasanya durasinya kan tadi 1 hari, otomatis akan terhapus jika melebihi 1 hari belum juga konfirmasi pembayaran. Nah, lanjut ke daftar order. Nah, di daftar order ini akan tampil orderan Anda, orang yang sudah mengorder produk di aplikasi Anda. Nah, untuk daftar konfirmasi, ini merupakan tampilan atau daftar siapa saja yang sudah konfirmasi pembayaran ke Anda gitu, ke rekening Anda. Nah, di sini misalkan dia order produk A, dia konfirmasi pembayarannya. Nah, nanti di sini akan ada tampil konfirmasinya. Selanjutnya ada laporan order, produk dan sebagainya. Nah, untuk laporan order. Nah, ini misalkan laporan order dari tanggal sekian. Nah, ini ada laporan tahunan, ada bulanan, ada periode. Nah, untuk tahunan misalkan dari tahun ini. Nah, adapun untuk bulanan, ini laporan bulanannya itu misalkan dari bulan Juni nyampe bulan Desember misalkan. Nah, untuk laporan bulanan itu per bulan. Nah, untuk laporan periode bisa laporan harian, mingguan, dan sebagainya. Kemudian laporan produk. Nah, ini laporan produk. Nah, stok produk saat ini ada berapa. Anda bisa mencetak, mengekspor ke Word atau mengekspor ke Excel. Selanjutnya laporan pelanggan. Nah, ini pelanggan Anda. Kemudian kita langkah selanjutnya ke halaman ya. Di halaman ada cara order, testimoni baru, reseller dan sebagainya. Nah,
Anda bisa masukkan di sini cara ordernya apa, kemudian testimoni di sini, testimoninya, gambar-gambar testimoni produknya di sini dimasukkan. Kemudian syarat reseller, syarat menjadi reseller apa. Nah, di sini bisa Anda masukkan. Ini hanya contoh ya yang sudah ada. Nah, ini untuk syarat reseller Anda bisa mengetik atau masukkan gambar di sini. Nah, saya kira sudah selesai ya penjelasan mengenai tutorial tutorial penggunaan aplikasi untuk panel adminnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sukses. Kita klik logout keluar.